tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Arisan mari berdemokrasi di Ican Podcast. Arisan mari berdemokrasi di Ican Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, kali ini episode spesial banget ya, karena kita kedatangan tamu yang keren banget, aktivis yang akan nemenin aku ngobrol tentang tema yang juga fresh banget nih, tentang suara anak muda untuk demokrasi. Langsung aja kita sambut Abang Muhammad Faris Alata. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Panggilannya siapa nih, Bang? Faris. Oh, Bang Faris. Bang Faris ini Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan Kepemudaan di Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Kalau boleh aku tanya nih, kesehariannya ngapain aja nih, Bang? Seharian kuliah, terus organisasi, HMI. Aktif banget ya, Abang ya. Pemuda yang aktivis muda lah ya, bisa kita katakan. Nah, kenapa aku angkat tema tentang anak muda? Karena anak muda itu sangat berperan penting dalam mengawal demokrasi kita. Karena suara anak muda itu, teman pemilih, nggak cuma dibutuhin pas di TPS aja, pas pemilu aja, tapi kita butuh banget peran anak muda untuk mengawal demokrasi, mengawal janji-janji politik, mengawasi bagaimana jalannya penyelenggaraan negara dan lain-lain. Oke, langsung aja kita masuk ke tema kita hari ini. Sebenarnya menurut Bang Faris, gimana sih Bang peran strategis anak muda dalam mengawal politik dan demokrasi? Ya, kalau kita bicara tentang anak muda kan, itu perjalanan bangsa ini tidak terlepas dari kontribusi anak muda. Bisa kita lihat misalkan di tanggal 16 Agustus, sebelum kemerdekaan terjadi peristiwa Rengas Dengklok, penculikan. Itu kan kaum muda yang berupaya untuk menetralkan sesegera mungkin, menyampaikan kemerdekaan bangsa ini agar tidak terkontaminasi dengan penjajahan pada waktu itu. Nah, dari sebelum itu pemuda juga banyak melakukan gerakan-gerakan sosial, kemasyarakatan, pendidikan dan sebagainya. Nah, hingga pada hari ini peran pemuda itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana mengkontrol kondisi bangsa hari ini, keumatan dan kebangsaan, ya kan. Kalau ditanya peran strategisnya apa, saya berpandangan bahwasanya peran strategis pemuda itu ada di organisasi. Kalau misalkan organisasi itu menjadi wadah bagi pemuda kita, itu menjadi alat untuk bagaimana sampai pada tujuannya, ya kan. Tujuannya apa ya? Untuk bagaimana menjadi pembanding antara policy yang dilakukan oleh pemerintah dengan realitas sosial yang ada di akar rumput gitu. Oke, jadi peran strategis anak muda itu adalah dengan gabung dengan organisasi gitu ya Bang, agar terhimpun nih teman pemilih sama anak-anak muda yang juga peduli sama politik dan demokrasi Indonesia. Seperti yang Bang Faris bilang tadi, sebenarnya peran anak muda itu sudah ada dari dulu sejarahnya ya. Kita tinggal meneruskan perjuangan gitu ya Bang. Yeah. Oke, nih Bang, satu lagi kalau saya boleh tanya, kenapa sih Bang penting banget bagi anak muda itu untuk melek sama politik, demokrasi, pemilu, nggak boleh golput kayak gitu? Kenapa sih Bang harus melek demokrasi? Ya, karena jangan sampai, kalau dalam pemilu itu kan proses pergantian kepemimpinan, ya kan. Kalau dalam politik itu seluruh keputusan yang diambil oleh berbagai macam pihak, siapa melakukan apa gitu kan. Kalau misalkan pemuda yang tidak melek terhadap keputusan-keputusan politik, akan sangat mungkin kita menjadi korban politik di situ. Artinya untuk bagaimana pendidikan politik juga itu harus diperbanyak, diperluas, dipelajari oleh para pemuda di Indonesia tentunya kan. Karena kalau misalkan
teman-teman pemuda itu tidak belajar berpolitik, ya kan, dia akan menjadi korban politik itu sendiri. Nah, kalau kita lihat ini kan, kalau dalam diskusi kami di organisasi di kampus, kami kelompokkan mendikotomi kedua hal, ya kan, yaitu adalah politik. Politik itu kami bagi menjadi dua, ada politik praktis sama politik ideal. Ya kan. Kalau politik ideal itu ya yang kami lakukan di kampus, ya kan, seperti bagaimana pemilihan ketua BEM, pemilihan ketua HIMA, ketua UKM dan sebagainya, itu bagian daripada politik kampus. Tapi ada politik yang praktis, ya kan, politik praktis yang sering dilakukan oleh partai politik, ya kan, para politikus dan lain sebagainya. Untuk sampai ke situ ya teman-teman harus belajar dulu di kampus, ya kan, bagaimana menjadi seorang yang nanti akan siap untuk didistribusikan, kira-kira begitu, di berbagai macam sektor yang ada di masyarakat, entah itu pemerintahan ataupun non pemerintahan begitu. Oke, jadi seperti itu ya. Kampus atau organisasi itu menjadi wadah yang sangat penting, sangat strategis untuk menempa anak muda untuk kemudian terjun langsung ke dunia politik yang sesungguhnya, ke pemilu nasional atau ke kehidupan masyarakat gitu. Ya betul, tidak hanya politik saja. Oh iya, oke. Soalnya kalau misalkan anak muda nggak bersuara, nih nanti yang bersuara orang-orang yang punya kepentingan aja, ya kan, Bang Faris? Yang mungkin tidak memiliki kapabilitas atau kapasitas dengan jabatan yang diamanahkan, gitu kan. Kalau kita berkaca di problem sebelumnya yang ada gerakan massa aksi itu kan, itu sangat organik gerakan, cuma banyak penumpang-penumpang gelap lah istilahnya itu kan, yang membelokkan daripada tujuan gerakan tersebut kan. Cuma ya kita harus fokus terhadap apa yang menjadi isu di situ, polusi apa yang harus kita kritisi, rekomendasi kebijakan apa yang harus kita sampaikan begitu. Oke, nah untuk teman pemilih, terutama anak muda dalam berpartisipasi, misalnya mengungkapkan aspirasi atau mengutarakan aspirasi, itu juga harus cerdas, jangan mudah untuk kemudian ditunggangi atau dibelokkan atau terarus info-info hoax kayak gitu, jangan ya, harus cerdas dan bijak. Oke, untuk selanjutnya kita geser ke kehidupan kampus nih Bang, di mana tempat banyak ide, banyak anak muda yang kemudian ditempa, banyak organisasi kemahasiswaan yang benar-benar powerful banget ya untuk membentuk pemuda-pemuda. Menurut Abang nih, bagaimana kampus itu bisa jadi ruang pembelajaran politik yang sehat gitu Bang? Kampus itu ada dua pembelajaran yang bisa diambil, kan. Yang pertama di ruang kelas, yang kedua di organisasi. Di ruang kelas itu kita belajar sesuai dengan apa yang telah kita ambil, ya kan, basic keilmuan apa gitu kan, entah itu hukum, entah itu ekonomi. Tapi praktek untuk sampai ke realitas bersosial, bersentuhan langsung dengan kelompok gitu kan, dengan komunitas, kita harus masuk ke organisasi untuk bagaimana mengimplementasikan ilmu yang sudah kita dapat di kelas gitu kan. Nah, kedua hal itu harus berjalan secara bersama-sama, kan. Tidak bisa kita, saya pikir ya, tidak bisa kita untuk memilih satu saja, atau kita memilih fokus untuk berkuliah, atau kita kesalahannya juga kadang kita fokus terhadap organisasi. Kedua hal itu harus berimbang untuk bagaimana nanti kita menjadi kualitas yang baik ketika diberikan amanah di dalam suatu hal, mungkin gitu. Oke, untuk selanjutnya peran organisasi nih Bang, peran Ormawa. Karena banyak ya, setiap mahasiswa mungkin pernah nih tergabung dalam suatu organisasi. Tapi kemudian yang aktif itu nggak banyak. Ada tips and trick nggak dari Abang? Bagaimana kita untuk berperan aktif dalam Ormawa kayak gitu Bang? Ya, luruskan saja niat mau apa setelah berkuliah kan. Kalau misalkan cita-cita yang besar, artinya energi yang harus dikeluarkan itu juga besar begitu kan. Kalau misalkan kita dalam 24 jam itu setengah 12 jam itu kita pakai tidur, artinya 12 jam lagi kita pakai untuk apa gitu kan. Tapi sedikit orang kan yang tidur 12 jam, itu udah lewat
biasanya kan 6 jam, 8 jam itu waktu untuk tidur. Ya kita hitung aja 12 dalam sehari 24 jam. Kita anggaplah 6 jam itu buat kuliah, anggaplah 3 jam lagi buat organisasi, 2 jam lagi mungkin untuk yang pacaran atau yang teman misalnya, bermain dan lain sebagainya. Nah waktu itu kita harus manajemen untuk bagaimana kita sambut masa depan ini agar cerah gitu kan. Tapi kalau usaha yang kita lakukan itu cuma sebatas kuliah pulang atau sekedar organisasi tapi kuliah tidak lengkap, ya celaka juga saya pikir di situ. Oke, berarti harus pintar juga nih sebagai mahasiswa memanage waktu gitu ya Bang. Oke, jadi kalian mau aktif atau enggak di organisasi itu pilihan kalian. Tidak ada yang apa Abang bilang tadi semuanya punya waktu yang sama gitu ya. Luruskan niatnya Mbak. Iya. Ke depan ini mau ngapain? Kita ke depan ini setelah mendapatkan ilmu di kelas mau ngapain kan? Kalau misalkan saya pikir sangat rugi ketika bayaran yang cukup tinggi untuk semester di perguruan tinggi, tapi yang kita dapatkan itu cuma pembelajaran di kelas yang tidak dapat kita aplikasikan di dalam organisasi, yang tidak dapat kita pelajari, ya kan, bagaimana membentuk kualitas dan karakter diri di situ. Saya pikir sangat cukup rugi gitu kan. Artinya kalau misalkan kita punya impian yang besar, usaha kita di hari ini juga harus cukup besar gitu kan. Oke, luar biasa sekali ya Bang. Jadi Abang Faris tuh yang lumayan aktif ya, yang aktif bukan lumayan aktif dan pintar banget memanage waktu. Buktinya Abang kuliah, jadi pengurus organisasi, cabang lagi, luar biasa sekali. Kita geser dikit ke tantangan di era digital ya Bang, karena sekarang kan sosial media masif banget, banyak info beredar. Setiap hari kita dipaparkan sama ratusan bahkan ribuan informasi-informasi, terutama politik yang bikin kita stres, mumet kayak gitu. Menurut Abang apa tantangan terbesar anak muda sekarang Bang dalam membedakan nih yang mana informasi politik yang benar, yang mana yang black campaign, yang kemana yang ada unsur sara atau hoax kayak gitu? Gimana Bang? Ada tips and trick nggak untuk teman pemilih di rumah? Ya, kalau saya sendiri cukup terkadang kesulitan membedakan melihat atau membaca berita-berita yang itu memang valid ataupun itu berita hoax. Cuma yang harus kita pahami di era sekarang itu ada istilahnya tsunami informasi. Jadi tsunami informasi itu berbagai macam platform media konvensional maupun media sosial itu beramai-ramai memberikan informasi-informasi yang membuat para penikmat informasi ini sedikit kebingungan dan informasi mana yang harus dipercayai gitu. Tapi yang saya mesti sampaikan adalah untuk bagaimana memilih informasi yang bagus itu kita harus lihat juga dari apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Kalau misalkan yang menyampaikan itu adalah dalam tanda kutip presiden, ya kita lihat yang disampaikannya ini benar atau enggak begitu kan. Sesuai dengan rasional kita, sesuai dengan realitas kita atau tidak ya kan. Jangan melihat dari siapa yang menyampaikan. Kalau misalkan kita melihat dari siapa yang menyampaikan kebenaran dan bukan kebenarannya, pasti kita telan gitu kan, karena ya kita sudah mengkultuskan kira-kira ini yang harus kita percayai gitu kan, ke orangnya maksud saya gitu. Jangan begitu, tapi lihat apa yang disampaikannya, dicerna dulu, terus cari perbandingan kira-kira benar apa enggak gitu kan. Saya pikir di situ. Oke, jadi harus menambah literasi digital itu. Ya, betul. Kita harus pahami dulu, harus dibaca dulu apa sih yang disampaikan, apa maksud dari postingan ini. Misalnya kalau ada berita atau informasi, kita cek dulu sumbernya, mungkin gitu ya Bang. Oke. Nah, anak muda ini kan terkenal dengan kritis banget ya, apalagi di sosial media Bang. Ada yang belak-belakan nih bikin video ini nih kritik pemerintah, ada yang bikin meme politik, banyak tuh Bang di X atau di Instagram meme politik yang menyindir pemerintah dan segala macam. Menurut Abang ada tips and trick gak Bang, bagaimana untuk anak muda tetap kritis tapi tetap sesuai aturan gitu Bang, nggak terjebak polarisasi, nggak menyebarkan hoax kayak gitu.
Ya kalau saya pikir pemerintah harus dewasa juga untuk menerima kritik, ya kan, baik secara langsung maupun tidak langsung, ya kan. Yang penting jangan serang personal daripada orang yang memiliki jabatan itu, tapi lihat kebijakannya apa. Yang dikritik itu adalah kebijakannya. Kalaupun misalkan kita mengkritik orang itu, ya dia merepresentasikan diri dia sebagai siapa di situ. Kalau dia merepresentasikan, misalnya kita anggap sebagai presiden, yang kita kritik sebagai presiden, jangan kita kritik sebagai Prabowo-nya, misal begitu contohnya kan. Ya itu kan beriringan antara individu dan jabatan yang melekat, saya pikir di situ. Jadi pemerintah itu harus dewasa untuk menerima kritikan dari kawan-kawan, baik mahasiswa maupun pemuda. Kalau apa namanya tadi pertanyaannya selanjutnya? Oh ini Bang, bagaimana untuk memberikan kritik yang bagus? Iya, tapi tetap sesuai pemerintah. aturan. Tapi tetap sesuai aturan. Kalau saya pikir tergantung pada individu masing-masing, ya kan. Karena kita negara demokrasi. Jadi menyampaikan pendapat ya sampaikan saja gitu kan. Ya pemerintah harus dewasa intinya untuk menerima kritik itu. Tapi bagaimana metodologinya, bagaimana cara kita untuk memberikan kritik, saya pikir yang pertama adalah kita analisis dulu problematikanya di mana. Ketika ketemu problematikanya, kita lihat secara peraturan perundang-undangannya, apakah ini melegitimasi hal tersebut atau tidak. Terus kalau misalkan iya, ya kita sampaikan terhadap pemerintah terkait. Kita bisa lewat audiensi, tidak langsung aksi demonstrasi ke jalan, tidak langsung, tidak masalah. Ataupun kritik di media sosial, karena di Indonesia ini kan cukup viral kan, no viral no justice. Karena begitu. Ada istilah seperti itu ya Bang. Kalau misalkan ini tidak digubris pemerintah, ya itu bagian daripada taktikal, saya pikir di situ kan. Kalau misalkan ini tidak direspon, ya kita harus melakukan apalagi begitu kan, sehingga ini direspon pemerintah, terus pemerintah mengeluarkan kebijakan. Ya kalau misalkan kritik itu harus yang diterimanya yang memberikan kritik itu harus bagus, sopan, santun, saya pikir tidak juga di situ posisi mengkritik. Memang kritik itu harus pedas, saya pikir di situ. Cuman caranya ini sudah dihalalkan oleh negara apa belum, apa tidak, gitu kan. Kalau anarkis saya pikir tidak juga kan. Sampai kemarin kan bakar-bakar, saya pikir jangan sampai juga ke situ, ya kan? Karena itu juga fasilitas negara kan, pajak kita juga yang kita bayarkan. Oke, jadi begitu ya. Kritis boleh banget, tapi jangan sampai merusak fasilitas umum atau jangan sampai menyerang masalah personal. Kayak yang Abang bilang tadi ya, kalau kita mau kritisi, kita harus lihat dia sebagai siapa. Kalau presiden, fokus saja sama jabatan dan program-program presiden. Jangan mengkritisi beliau sebagai personal, sebagai ayah, sebagai seorang ini, nggak boleh gitu ya. Harus kritis tapi tetap juga logis dan sesuai aturan gitu ya Bang. Oke nih Bang, terakhir nih Bang, sebagai mahasiswa anak muda, ada pesan dan harapan untuk anak muda agar tetap aware sama politik, tetap peduli, karena banyak juga nih Bang anak muda tuh yang nggak peduli sama politik, terutama mahasiswa ya, nggak ada pengaruhnya lah ya politik sama kehidupan sehari-hari. Ada pesan dan harapan nggak Bang? Ya saya pikir tadi ya, jangan sampai kita tidak melek politik, itu satu. Yang kedua, karena kita berada di akhir zaman kan, masa kenabian itu udah habis ya kan. Terus pada siapa kita meyakini terhadap sosok, tidak ada. Artinya yang harus kita berikan loyalitas kita itu terhadap ide dan gagasan, bukan terhadap perorangan. Kalau misalkan kita sudah memberikan kepercayaan dan keyakinan bahwasannya ini loh pemimpin kita, karena itu adalah gagasannya, ya itu yang harus kita perjuangkan itu kan. Itu kuncinya saya pikir. Jangan dari kedua hal itu, jangan kita menghambakan diri kita terhadap personal orang, tapi boleh kita menghambakan diri kita terhadap gagasan dan idenya. Kalau dia ingin membawa perubahan terhadap bangsa dan negara, ya kita harus berjuang bersama-sama, kira-kira begitu. Tapi ketika itu sudah bergeser poinnya,
ya kita harus mengkritiki juga gitu kan, bahwasanya ini kurang tepat, ini salah. Nah, untuk hal itu sangat berpengaruh, ya kan, berpengaruh. Politik itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa harga minyak hari ini itu karena keputusan politik, berapa harga bensin itu keputusan politik, beras itu keputusan politik, telur itu keputusan politik, ya kan, pupuk itu keputusan politik, kita beli ikan, beli ayam itu keputusan politik, semua yang keputusan politik. Artinya kalau kita tidak melek terhadap politik, kita akan menjadi korban politik. Jadi kawan-kawan pemuda hari ini jangan sampai tidak melek politik, belajarlah politik, ya kan. Praktik-praktik politik itu memang terkadang agak menyakitkan gitu kan bagi beberapa orang, karena dianggap ini sudah memberikan janji tapi tidak ditepati. Ya itulah politik, kita harus saling mengingatkan. Karena kita udah di akhir zaman gitu kan, tidak ada namanya nabi setelah Nabi Muhammad, itu tidak ada. Artinya kita harus memberikan keyakinan terhadap orang itu, lihat bukan sosoknya tapi gagasannya, ya kan, begitu saya pikir. Oke, jadi untuk anak muda salah satu perannya adalah mengawal janji-janji politik, mengawal program-program yang sudah dijanjikan pas pemilu kemarin kayak gitu ya Bang. Anak muda harus aktif, proaktif dalam mengawal janji-janji politik dan mengawal bagaimana negara ini diselenggarakan. Jangan sampai apatir, dan seperti yang Abang bilang tadi, kalau masih ada yang berpikiran politik itu nggak berpengaruh, salah banget ya Bang. Naif banget kalau berpikiran kayak gitu. Karena teman pemilih, kalau kamu mahasiswa nih, UKT itu salah satunya kebijakan politik loh. Kuota beasiswa itu juga kebijakan pemerintah yang kalian pemilih pas pemilu. Jadi pesan aku sama Bang Faris adalah seriuslah di pemilu dan terus mengawal politik, terus melakukan fungsi kontrol bagaimana negara ini diselenggarakan, jangan sampai apatis gitu ya Bang. Yes. Makasih Bang Faris sudah hadir di podcast KPU, sudah menyempatkan. Mungkin nanti boleh Bang Faris untuk bantu promosi podcast kita untuk teman pemilih juga. Jangan lupa subscribe podcast kita di channel YouTube KPU Kota Bengkulu. Jangan lupa juga ikuti terus informasi kepemiluan di Instagram, Facebook, X, dan TikTok KPU Kota Bengkulu. Karena kita waktunya terbatas, mungkin sampai di sini ya Mas Faris. Ya, sampai ketemu nanti di lain waktu. Saya Pinti Sari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.